Baik, bismillah, kita mulai ya. Tema kita berpikir etis ini. Kita awali dari kondisi mental manusia sehubungan dengan berpikir etis atau membuat keputusan etik. Ini sering disebut perkembangan sikap moralnya manusia. Kita ini kan hidup sehari-hari, pasti meskipun tidak belajar berpikir etis ini, menggunakan pertimbangan-pertimbangan etik. Nah, dari sisi pertimbangan etik ini, ada perkembangan ternyata hidup kita itu sejak kecil sampai dewasa. Ada perkembangan sikap moral. Ada namanya anomi, ada heteronomi, ada sosionomi, dan puncaknya adalah otonomi. Ya tentu saja anomi ini yang paling rendah, paling dasar, kemudian heteronomi, kemudian sosionomi, kemudian yang dianggap paling matang itu otonomi. Nah, bagaimana gaya berpikir etik kita, berpikir moral kita? Ada yang anomi. Anomi ini anak kecil yang akalnya belum berkembang, sehingga ya dia tidak peduli dengan moralitas. Wong dia belum kenal. Namanya anomi. Ya pokoknya dia, yang dia lakukan suka-suka saja, seneng-seneng dia saja. Jadi dia ingin ke sana, dia ingin kemari, dia ingin melakukan ini, banting itu, dia ingin nyeret ini, dia ingin apapun dia lakukan, ya dia tidak akan peduli dengan pertimbangan-pertimbangan moral. Ini anak-anak kecil yang akalnya belum lengkap. Namanya anomi. Ya semoga kita yang sudah dewasa, sudah akalnya jalan bertahun-tahun ini tidak ada di level ini. Kalau ada orang sudah dewasa kok masih tidak peduli dengan pertimbangan-pertimbangan nilai dan moral, berarti levelnya level anomi. Jadi level balita. Nah, jangan-jangan ada orang yang tinggi, besar, gagah, sudah sosoknya menyeramkan, besar, tapi mentalnya, sikap moralnya masih balita. Masih kayak anak kecil, masih anomi. Kalau anomi masih belum ada pertimbangan moral, berarti tidak bisa berpikir etis. Nah, naik satu level heteronomi. Level heteronomi ini sudah mulai memikirkan mana baik, mana buruk, sudah mengambil sikap-sikap moral. Cuma keputusan-keputusan moralnya bergantung pada yang dia ikuti, otoritas-otoritas yang dia percaya. Misalnya ikut saja apa kata orang tua, manut saja apa kata gurunya. Nah ini namanya heteronomi. Alhamdulillah heteronomi ini sudah mengambil sikap moral, sudah mampu berpikir etis meskipun dengan cara ikut saja apa yang dicontohkan, dituntunkan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga atau sosok-sosok yang dia percaya. Nah ini namanya heteronomi. Ya mungkin ini anak-anak yang baru bisa berpikir, baru dewasa. Jadi mungkin usia-usia TK, SD, kemudian mungkin juga SMP juga masuk ini. Jadi dia masih tergantung pada figur-figur tokoh-tokoh. Itu namanya heteronomi. Saya tidak tahu di antara teman-teman yang ikut ngaji ini ada tidak yang level moralnya, level etiknya itu ada di heteronomi.
Jadi belum bisa memutuskan sendiri untuk hidupnya. Yang bisa dia lakukan hanya ikut orang lain, hanya bersandar pada figur, pada tokoh atau yang dia percaya. Itu namanya heteronomi. Yang ketiga, sosionomi. Kalau sosionomi ini yang diikuti tidak lagi sosok-sosok atau tokoh-tokoh, tapi masyarakat sekitarnya atau kelompok-kelompok yang dirujuk atau kelompok di mana dia berafiliasi. Nah, ini sosionomi. Kalau tadi apa kata guruku, apa kata orang tuaku, apa kata idolaku, kalau sosionomi ini apa kata masyarakat, apa kata kelompokku. Aku itu anggota kelompok ini loh, berarti aku harus melakukan ini. Aku ikut kelompok itu, berarti aku harus begitu. Itu yang dirujuk untuk keputusan moral dalam hidupnya, itu masyarakat atau lembaga di mana dia berafiliasi. Itu namanya sosionomi. Jadi ya teman-teman kan ini sebagian besar mungkin mengafiliasikan diri dengan kelompok tertentu, baik kelompok yang formal atau juga non-formal. Yang non-formal itu ya mungkin punya geng apa, punya teman nongkrong rutin siapa, dan lain sebagainya. Ini namanya sosionomi. Jadi ini naik satu level dari heteronomi. Tapi itu pun belum yang tertinggi. Yang tertinggi adalah otonomi. Jadi otonomi itu berarti orang yang mampu mengambil, memutuskan sendiri hidupnya. Jadi orang yang bisa mengambil keputusan-keputusan moral, tindakan apa yang harus dia jalankan. Dia yang milih sendiri, ini baik, ini buruk, ini yang tak pilih, ini yang tak buang. Itu namanya otonomi. Mungkin teman-teman tanya, orang yang sudah otonom itu apa tidak butuh kelompok, Pak? Tidak butuh figur-figur rujukan, Pak? Kan manusia terbatas. Ya pastinya. Jadi setiap orang sebenarnya ya pasti membanding, mencari, merujuk ke mungkin orang lain yang ahlinya, mungkin kelompok yang dia percaya. Tapi seorang yang otonom itu memposisikan orang yang dia idolakan atau kelompok yang dia idolakan itu hanya sebagai referensi dan rujukan. Keputusannya sepenuhnya ada di tangannya. Nah, ini namanya orang otonom. Aku bisa kok menolak kelompok itu atau menyetujui kelompok itu, tapi aku milih setuju karena menurutku kelompok itu baik dengan alasan 1, 2, 3. Ini namanya orang otonom. Meskipun tetap ikut kelompok itu atau tetap mengidolakan tokoh itu atau figur itu. Sebenarnya aku bisa ndak ngefans sama tokoh itu, tapi aku tetap ngefans. Aku tetap ikut yang dia katakan menurutku benar dengan pertimbangan-pertimbanganku sendiri. Nah, ini namanya orang otonom. Pilihanku sendiri. Jadi, dan kalau memang pas gagasannya ada yang tidak cocok, ya aku tidak akan setuju. Kalau dari kelompokku ini ada yang salah, ya akan aku sebut salah. Nah, ini namanya orang otonom. Jadi, ini level-level perkembangan sikap moral dalam hidup manusia. Semoga ini nanti bisa jadi peta bagi teman-teman untuk membaca. Disinilah nanti orang bisa mengukur kemampuan berpikir etiknya. Ada yang sama sekali tidak mampu, namanya anomi. Ada yang hanya ikut orang lain saja secara tidak kritis, namanya heteronomi. Ada yang tenggelam oleh kelompok sosialnya, namanya sosionomi. Ada yang kokoh, mandiri, mampu mengambil keputusan sendiri, namanya otonomi.